Halo para pecinta MotoGP dimanapun Anda berada, selamat datang di channel Sunday Rider. Kali ini Sunday Rider akan menyajikan update berita terbaru dari ajang MotoGP. Sebelum masuk ke pembahasan berita, jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan tombol loncengnya dan ramaikan kolom komentarnya. Yuk, gaskeun! Rider Repsol Honda, Marc Marquez berbicara mengenai ambisi di musim MotoGP 2022 serta mengutarakan pendapatnya tentang sirkuit Mandalika jelang balapan MotoGP Indonesia pada akhir pekan 18-20 Maret 2022. Kejuaraan dunia MotoGP 2022 bakal beranjak ke sirkuit Mandalika untuk balapan seri kedua. Sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat bakal menjadi tuan rumah MotoGP Indonesia untuk kali pertama dalam 25 tahun terakhir. Repsol Honda dijagokan untuk berbicara banyak di sirkuit kebanggaan tanah air tersebut. Performa kuat di tes pramusim, podium MotoGP Qatar, dan karakter sirkuit Mandalika yang sesuai dengan kekuatan motor Honda disebut jadi faktor pendukung. Pol Espargaro finish podium ketiga seri pembuka musim ini di MotoGP Qatar, sedangkan Marc Marquez berada di peringkat kelima. Marc Marquez mengutarakan betapa penting bagi kubunya untuk mempertahankan performa seperti yang ditunjukkan di Qatar selama MotoGP 2022. Seperti yang terlihat di Qatar, konsistensi akan menjadi kunci, ujar Marquez. Akan banyak rider di depan dan di setiap balapan hanya akan ada satu pemenang. Saya finish di peringkat kelima dan tentu saja saya menginginkan lebih. Anda tak akan pernah berhenti hingga menang dan setelah itu pasti menginginkan lebih, lanjutnya. Marc Marquez pun mengutarakan lagi ambisinya untuk kembali menjadi yang terbaik di kejuaraan dunia MotoGP musim ini. Tekanan selalu berada di pundak sendiri jika Anda ambisius, lanjutnya. Saya tak pernah menyembunyikan diri sejak kembali membalap dengan motor bulan lalu. Target saya selalu jadi juara dunia. Ini musim spesial setelah 2 tahun yang sulit bagi kami semua. Selalu ada ambisi untuk menjadi juara dunia MotoGP 2022, bebernya. Memasuki balapan kedua musim ini di Mandalika, Marquez pun mengutarakan pendapatnya mengenai sirkuit baru tanah air tersebut. Mandalika sirkuit simple, sederhana di level lintasan, tutur Marquez. Kondisi di sekitar lintasan pun membuat semua pembalap terhibur, lanjutnya. Pada tes bulan lalu sangat sulit untuk menyalip. Namun mereka kini telah memberi lapisan ulang ke aspal dan kondisi bakal lebih bersih, lanjutnya. Marc Marquez sebenarnya mencatatkan waktu kurang impresif selama 3 hari uji coba di Mandalika. Pada hari pertama, ia mencatatkan waktu tercepat 1 menit 33,776 detik setelah melahap 64 putaran pada lintasan yang sempat basah akibat hujan sebelum sesi dimulai. Hari kedua, Marc Marquez berhasil memperbaiki catatan waktu menjadi 1 menit 31,481 detik dengan menorehkan 73 putaran. Ia keluar menjadi pembalap tercepat kedua pada sesi hari itu. Namun posisinya anjlok menjadi urutan ke-14 pada hari ketiga dengan torehan waktu 1 menit 31,793 detik sewaktu mencatatkan 52 putaran. Kendati begitu, Marquez masih terpaut di bawah 1 detik dari rekan setimnya, Pol Espargaro, yang menjadi pembalap tercepat pada hari ketiga tes di Mandalika. Marc Marquez dipastikan bakal mendapat dukungan khusus dari para fans setianya di MotoGP Indonesia nanti. Para fans pembalap asal Spanyol ini bahkan telah memesan satu grandstand di sirkuit Mandalika, yakni di zona J yang terletak antara tikungan ke-15 dan ke-16. Marc Marquez Fans Club ini adalah salah satu grup supporter yang dikatakan pihak penyelenggara memesan tiket khusus di sirkuit Mandalika. Direktur olahraga Ducati, Paolo Ciabatti, mengatakan timnya belum menemukan setelan terbaik untuk Desmos Ricci GP22 akibat kondisi tes pramusim yang tak sesuai harapan.
Ducati mengawali MotoGP 2022 dengan buruk, di mana dua pembalap tim pabrikan mereka, Francesco Bagnaia dan Jack Miller, gagal finish. Ditambah Jorge Martin yang menunggangi Desmosedici GP22 juga tidak dapat menyelesaikan balapan. Sebenarnya, ketidaknyamanan sudah terlihat sejak sesi latihan bebas pertama, dan benar saja itu berlanjut hingga ke kualifikasi, lalu diakhiri dengan hasil balapan yang tak sesuai harapan. Jelas ini menjadi tamparan besar bagi para petinggi Ducati untuk berusaha menemukan solusi atau masalah GP22 agar dapat bersaing di barisan terdepan. Paolo Ciabatti menegaskan Ducati memang belum menemukan racikan terbaik dalam tes pramusim karena digelar dalam kondisi tidak sempurna. Oleh karena itu, pria asal Italia tersebut tak ingin menyalahkan Bagnaia yang gagal menyelesaikan balapan akibat terjatuh dan melibatkan Jorge Martin. Saya tidak merasa semua orang menyangka ini terjadi. Kami memiliki akhir pekan yang rumit, gagal mencetak poin benar-benar hasil negatif bagi kami, kata Ciabatti. Jack Miller memiliki masalah elektronik yang sudah kami perbaiki dan tak akan terjadi lagi. Tetapi sayangnya dia harus menghentikan balapan lebih cepat. Sedangkan Pecco Bagnaia, dia memiliki lap yang sangat bagus, namun kesalahan membuatnya terjatuh yang juga melibatkan Martin. Lanjutnya, kami tidak berhasil membawa Desmosedici GP22 melakoni debut dengan meraih hasil seperti yang diinginkan. Memang benar beberapa detail masih berusia sangat dini. Lanjutnya, seperti diketahui, Ducati memutuskan untuk mengubah mesin mereka menjelang MotoGP Qatar. Ini sempat membuat Francesco Bagnaia geram dan mengatakan bahwa dirinya bukan seorang test rider atau pembalap penguji. Paolo Ciabatti menegaskan Ducati akan berusaha membenahi masalah yang ada dan memastikan pembalapnya bisa memperjuangkan tujuan. Tak dapat berkendara di kondisi yang stabil mempersulit kami untuk mendapatkan setelan terbaik yang membuat motor masih perlu perbaikan, ujarnya. Desmosedici GP22 tidak sepenuhnya matang dan saya memahami seorang pembalap yang tidak menyentuh titik tertentu motor tahun lalu berhasil menemukan kepercayaan diri yang luar biasa dengan paket yang dimilikinya. Saya memahami dari sudut pandang Pecco dan kami telah mengambil konsekuensi yang diperlukan. Mengenai Pecco, fakta bahwa dia menutup musim 2021 dengan cara yang luar biasa, dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Ini mendorong kami untuk membuat mesin versi hybrid yang memiliki karakteristik mesin tahun lalu, tutupnya. Isu mengenai pembalap muslim Toprak Razgatlioglu bakal menggantikan Fabio Quartararo semakin santer terdengar. Maklum saja, kontraknya bersama tim Monster Energi Yamaha bakal berakhir musim ini. Isu pergantian pembalap di tim Yamaha bermula ketika Quartararo kerap mengeluh tentang kuda besi M1 yang dikendarainya. Dia merasa motornya tidak berkembang secara signifikan. Quartararo terus-menerus mengkritik Yamaha atas motor M1 yang dikendarainya tidak dapat bersaing dengan tim lain. Melihat kondisi ini, tak sedikit yang memprediksi dia bisa saja mengakhiri kontrak di akhir musim ini untuk mendapatkan jaminan hasil lebih baik. Membayangkan Quartararo meninggalkan Yamaha pada akhir musim 2022, di dalam tim Yamaha hanya ada satu pembalap yang yakin akan masa depannya, yaitu Franco Morbidelli. Sementara satu-satunya yang berpotensi mengisi kursi kosong yang ditinggalkan Quartararo adalah Toprak Razgatlioglu. Hal itu diungkapkan manajer Toprak, Kenan Sofuoglu. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan Yamaha akan hal ini. Saya pikir kita akan melihat Toprak Razgatlioglu di MotoGP tahun depan. Saya benar-benar percaya akan hal itu, tutur Kenan Sofuoglu dikutip Pedok GP. Yamaha ingin membawa Toprak ke MotoGP. Dia memiliki kontrak dengan Yamaha hingga akhir musim 2023. Awalnya ditunjukkan untuk kejuaraan dunia Superbike, tetapi sekarang mereka ingin melihatnya di MotoGP. Lanjutnya, kendati demikian, pihak Yamaha disebut masih menimbang-nimbang di tim mana Toprak akan berlabuh. Namun sang manajer menegaskan dia hanya akan menyerahkan pembalap muslim asal Turki itu hanya untuk tim utama Yamaha atau pengganti Quartararo. Yamaha telah mengajukan penawaran kepada kami untuk tim klien. Tetapi saya menjelaskan kepada mereka bahwa kami tidak tertarik dengan itu.
Jika mereka menawarkan kami dengan tim pabrikan, pasti kami deal. Jika tidak, kami akan dengan senang hati bertahan di kejuaraan dunia Superbike, tutup Sofuoglu. Nah, itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi berita MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.